ini saya akan menjelaskan tentang pajak dan retribusi. Poin pertama yaitu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yakni pajak. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dengan itu dapat disimpulkan dari pajak, yaitu yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga yaitu warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi yaitu ketika kita mendapati sedang parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Dan sekarang kita akan masuk ke retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan. Baik lagi dalam pajak daerah terdapat pajak yang harus dibayarkan, yakni yang pertama adalah pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak parkir 30%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25%, pajak air tanah 20%, pajak sarang burung walet 10%, PBB pedesaan dan perkotaan 0,3%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu sebesar 5%. Nah, dalam retribusi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga kategori tersebut terdapat banyak retribusi yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya saya akan bahas lagi tentang tarif maksimum pajak provinsi. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor di setiap provinsi sebesar 10%. Pajak balik nama kendaraan bermotor 20%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10%. Pajak air permukaan 10% dan pajak rokok sebesar 10%. Berikutnya kita akan masuk ke fungsi pajak. Yang pertama itu pajak berfungsi sebagai stabilitas. Fungsi pajak di Indonesia yang pertama ialah sebagai stabilitas. Pajak memiliki peranan penting dalam upaya menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Pajak bisa digunakan sebagai solusi inflasi maupun deflasi. Pemerintah dapat membuat peraturan terkait pajak sesuai dengan rencana solusi permasalahan yang ada. Yang kedua, pajak memiliki fungsi sebagai retribusi pendapatan. Fungsi pajak berikutnya ialah sebagai retribusi pendapatan. Fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan tidak lain guna membuat pendapatan masyarakat luas menjadi semakin merata.
Jadi, dengan adanya pajak itu pula, pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakatnya. Di samping itu, pemerintah juga bisa menerapkan tarif pajak yang tinggi bagi barang-barang mewah. Dengan demikian, pajak tidak hanya menekan gaya hidup konsumsi saja, melainkan juga bisa meratakan pendapatan. Yang ketiga adalah pajak berfungsi untuk mengatur. Fungsi pajak selanjutnya ialah sebagai pengatur. Pajak digunakan untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah dalam kajian bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, adanya pajak dengan tarif yang cukup tinggi dikenakan bagi minuman keras yang mana juga memiliki niat tersebut berupa penurunan konsumsi minuman keras. Yang keempat adalah pajak berfungsi untuk anggaran dan budgeting atau fungsi pajak budgeter. Fungsi pajak terakhir ialah sebagai anggaran atau budgeting. Fungsi anggaran tersebut bisa berupa pembangunan layaknya penyediaan fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lainnya. Fungsi pajak dalam pembangunan tersebut kiranya dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi.